لما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا ساكن الجدود وأرى باب السلام يا ساكن الجدود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا طراز الكون
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa amsana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasyian wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani
wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkah nikmat ilmu dunia dan akhirat, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah dan di akhirat kelak tanpa hisab amin ya rabbal alamin. Qasru amaluka wa qad ja'aka zuhdu fid dunya li anna zuhda kulluhu qasrul amal. Karena itu persedikitlah, upayakan persedikitlah menghayal-hayal urusan dunia. Wa qad ja'aka zuhdu, karena datanglah di dalam kehidupan di dunia ini juhudmu terhadap dunia. Li anna zuhda, karena juhud itu kulluhu qasrul amal, semuanya adalah dengan cara mempersingkat atau mempersedikit, memperkecil volume apa tuh hayal, menghayal. Nah, menghayal, kebanyakan menghayal ini bahaya. Orang menghayal nih mentang-mentang apa nih suaminya bekerja di kantor pos, lalu memberi nama anak kayak nanti bila lahir anak kunang di kandungan jar surat man aja jar kantor pos kan nggih bibah nggih surat man bibah nggih mentang-mentang mentang-mentang suami ini pulang pergi Jawa sering naik kapal, pulang pergi ikut di kapal laut, lalu beri nama anak apa? Superman bibah. Mbak kan? Nah, hayal jala. Hayal demi hayal, nanti anakku ini siapalah. Punya anak jebuluman, begitu sudah hayal-hayal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijaraitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa mantiqan faqtaribu minhu fa innahu yulaqinul hikmah." Dalam kitab Imam Qushairi, Risalah Qushairi, Imam Qushairi, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Ibnu Majah, "Idza ra'aitumur rajula," apabila engkau melihat seseorang qad utiya juhdan fid dunya, dia mampu mempersedikit, memperkecil angan-angan dunianya, pikiran-pikiran dunianya, wa mantikan, kemudian dia berbicara, faqribu minhu, maka dekatilah dia. Kenapa? Fa innahu yulaqinul hikmah, karena setiap dia berbicara pastilah pembicaraannya mengandung hikmah, mengandung kebijaksanaan, mengandung kebenaran. Nah, jadi kalau ingin punya hikmah, kalam yang hikmah di mulut kita, pikiran yang cerdas penuh berhikmah, maka caranya adalah dengan juhud. Juhud itu apa? Juhud itu adalah mempersedikit angan-angan dunia, mempersedikit di memori otak kita perkara-perkara dunia. Coba kita pikirkan, pekerjaan kita jualan pentol misalnya, besok hari kayak itu jaklah, tempat jualannya tempatnya di situ jual, Habib. Di situ juga aja Habib, tahu kan Habib nih. Ya Habib, apa yang dipikirkan? Mahayal jadi orang kaya dengan jualan pentol, mungkin lah, susah. Ya kalau Habib lah, kayak itu juga pipa. Jualan bubur, pekerjaan kita. Paling-paling kawan naik haji pipa. Nang di TV itu pipa ada. Tukang bubur naik haji jadi pipa itu benar ya kan? Iyalah, itu lama juga aja Habib. Dosa dihaya-haya. Pada saatnya kita banyak rezeki nanti, kita bisa aja menggunakan rezeki itu. Iyalah, bisa aja lah. Nah, pian mau dikasih orang sampai 100 juta kira-kira bisa aja kalau memanfaatkan. Bisa aja, udah perlu dihaya-haya. Membayangkan menghayal punya istri 2 orang atau 3 orang, nggak perlu, ya kah? 1 istri sudah syukuri, nggak usah dihaya-haya. Nanti kalau sudah punya istri 3, bisa aja kalah, bisa aja.
Bisa aja lah. Nah, gampang sekali keagamaan itu. Nah, dulu orang memahami tasawuf itu terlalu over kapasitas. Seolah-olah tasawuf itu ilmu yang sangat tinggi, tidak mungkin dipelajari, harus lulus A, paket A, B, C, D. Ternyata tidak mudah sekali kalau kita mengerti, memahami. Cari ulama-ulama tasawuf yang sifatnya tarbiyah. Tarbiyah itu melakukan pendidikan yang sangat mudah, riyadah, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani maupun Syekh Imam Qushairi. Nah, jadi tidak perlu harus ujlah ke mana sebagainya kan. Juhud di dunia. Jar Nabi bila engkau dapat juhud di dunia, engkau akan disayang oleh manusia. Nah, betul. Juhud. Ada lagi kisah Paloi. Nah, lain pulang kisah Paloi. Paloi ini percintaannya dengan seorang wanita tidak disetujui orang tua, Bipai. Seharusnya tidak disetujui orang tua itu sudah cari ya yang lain, Bip lah. Tapi Paloi Bipai makal. Nah, tidak juhud Paloi. Bila malam datang di teleponnya anang perempuan itu anu dingeja. Gara-gara aku memikirkan kita tidak disetujui orang tua nih, lemas tubuhku. Lemah tubuhku. Nah, terus apa jar nang anu tadi perempuan ini kepingin jual sama Paloi kan, kayak apa bang kita bang jual jar pulang, lemas nah tubuhku nah, tidak berdaya, habis energiku, jadi kayak apa bang jar anu ding aja anu minta kirim makan lewat Gojek anu nih Supermi kah apakah jar, makanan malam nasi goreng kah jar. Wah Bipai Anda pacar mengirim Bipai, dimampatakannya Bipai pacar. Kasihan si pacarnya, iyalah dikawini tidak, iyalah tak dimintainya terus uang. Nah, ini masalahnya, ya kah? Nah, kisah Paloi itu kisah Paloi. Jangan memanfaatkan orang lain, kasihan orang lain, ya lah. Nah, kalau juhud kita menahan diri dari keadaan itu. Paloi tidak juhud, lalu dimanfaatkannya orang lain. Nah, itu masalah problematikanya. Sedikit lagi lah. Berkata Imam Junaid, "Al-juhdu khalwul qalbi amma khallat minhul yad." Juhud itu kata Imam Junaid, Imam Junaid ini pemuka ahli tasawuf. Ya Imam Junaidi kalau andaikan ada ilmu lebih tinggi dari tasawuf itu pasti akan kupelajari. Nah, ilmu tasawuf itu paling tinggi memang. Juhud itu ialah khalwul qalbi amma khallat minhul yad, menghilangkan apa yang ada di hati dari sesuatu yang ada di tangan orang lain. Nah, kayak apa tuh? Kayak Pak Guru tuh Guru tidak memikirkan apa milik orang lain, tidak memikirkan apa yang bukan rezekinya. Kita ini kan memikirkan kelak, melihat orang pakai mobil baru, wah jakanya andaikan saya, ya itulah, itu kan, andaikan saya begitu, iyalah, jalan tidak terasa kelewatan nang dituju jalan aja Bipai. Tak ke pasar kayaknya sampai, nah iya ke pasar aja, di jalan itu mikirakan aja, nah mikirakan andaikan, ya andaikan aku kaya lah, aja, nah hilangkan angan-angan itulah pertanda kita sudah juhud. Yang selanjutnya juhud itu terbagi, ini diambil ringkasannya aja nih lah. Waqala Ahmad ibnu Hambal. Nah, berkata Imam Ahmad bin Hambal, "Al-juhdu ala salasati aujah." Juhud itu ada 3 perkara. Juhud orang awam, juhud orang khawas, dan juhud orang khawasul khawas. Nah, ini asik. Nah, ini yang kita ambil, pegang. Tarkul haram, meninggalkan pekerjaan yang haram. Nah, itu adalah juhud orang wahwa. Itu disebut dengan juhdul awam. Itulah disebut dengan juhudnya orang awam, meninggalkan nang haram. Nah, yang haram meninggalkan juhud sudah toh, tapi itu orang awam. Wasani yang kedua, tarkul fudul min halalin. Juhud orang khawas meninggalkan apa-apa yang lebih daripada yang halal. Lebih baik halal aja itu, tapi ditinggalkannya karena ini sudah merasa cukup dengan yang ada.
dapat lembah satu emas, tidak perlu mencari lembah emas yang lain, gitu istilahnya. Yalah, meskipun itu halal mencari tempat yang lain, cuma ini bahaya, kok ini bisa aku lupa karena dengan Allah nih susah nih, ya kah? Nah, kalau orang sekarang kan kalau sudah kaya ingin makin kaya. Nah, tuh kalau sudah jadi pejabat, doa wakil gubernur biasanya ke gubernurnya apa doanya biasanya? Doa wakil gubernur ke gubernur, untuk gubernur biasanya doanya Pak, ya Allah mudahan cepat sama menggantikannya, gitu kalau iyalah, ya kah? Menggantikannya bilah. Nah, itu hati-hati. Ya kan? Nah, meskipun itu halal ya kala, tapi ditahannya itu adalah cara juhud orang khawas. Ketiga, juhudnya para aulia Allah, khawasul awas. Nah, apa itu ujar Sidin? Tarku mayasgalul abadu anillahi ta'ala, yaitu meninggalkannya seorang hamba dari kesibukan yang melupakan dirinya kepada Allah. Jadi hal-hal yang melupakannya kepada Allah ditinggalkannya, tidak diambilnya, meskipun itu mungkin nikmat, rezeki, enak, kenyamanan, ditinggalkannya. Nah, subhanallah. Wah, lebih setengah jam dah. Padahal mau cerita tadi itu ada kisah anak kali, biar ya lah sampai di situ. Mudah-mudahan kita simpulkan juhud, kemudian meninggalkan juhud itu berarti kita meninggalkan angan-angan, jangan memulai menghayal mengangan-angan. Bila angan-angan itu kesimpulannya, bila kita membuat angan-angan, tunggulah kegundahan pada diri kita, ujung-ujungnya gundah hati kita. Efek dari gundah itu nanti bisa konflik dengan orang di sekeliling kita. Maka supaya gundah itu tidak ada, bersikaplah untuk juhud. Juhud itu apa? Juhud itu menahan diri dari, yang pertama untuk orang awam, meninggalkan yang haram, termasuk meninggalkannya angan-angan tadi. Kalau bisa naik lebih jauh lagi, meninggalkan sesuatu yang mungkin kita bisa mencapainya, tapi kalau memang itu tidak perlu kita lakukan. Yang ketiga, meninggalkan apa saja yang melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam.